Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia dan menjadi kiblat sholat bagi umat muslim di dunia. Bangunan persegi empat itu terletak di Masjidil Haram Mekah. Selain menjadi kiblat sholat, Ka'bah adalah tempat yang tidak terpisahkan dari aktivitas jamaah haji maupun umroh. Setiap orang yang menunaikan haji wajib melilingi Ka'bah atau tawaf 7 kali putaran sebagai bagian dari rukun haji. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Selain disebut sebagai Baitullah, Ka'bah juga disebut sebagai Baitul Haram atau rumah suci, Baitul Atiq atau rumah tua, dan Awalul Bait atau rumah pertama. Menurut Al-Quran dan beberapa riwayat, orang pertama yang diperintahkan membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Namun sebagian riwayat mengatakan Ka'bah sudah ada pada masa Nabi Adam dan bahkan sebelum beliau. Syekh Maulana Muhammad Zakaria dalam kitabnya Fadilah Haji mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai orang pertama yang membangun Ka'bah, apakah Nabi Adam atau para malaikat. Sebagian ulama mengatakan bahwa penciptaan bumi bermula dari tempat berdirinya Ka'bah sekarang ini. Adapun prosesnya, pertama-tama hanya ada air, kemudian muncul bentuk buih di atas air dan garis adalah bagian bumi yang lain yang dihamparkan. Akan tetapi, bangunan itu diangkat ketika banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan membangunnya kembali. Syekh Maulana menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mula-mula membangun Ka'bah adalah para malaikat. Hal ini diriwayatkan melalui Abu Ja'far Al-Baqir, yaitu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain. Imam Qurtubi menengahkan riwayat tersebut, tetapi di dalamnya tergantung ghoribah atau keanehan. Pendapat lain menyebutkan orang pertama yang mula-mula membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Demikianlah menurut riwayat Abdur. Disebutkan bahwa Nabi Adam mula-mula membangunnya dalam 5 buah gunung, yaitu dari Gunung Hira, Gunung Tursina, Gunung Sur Zaitan, Gunung Libanon, dan Gunung Al-Judi. Akan tetapi riwayat ini gharib sekali. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ka'ab Al-Bahar, dan Qatada dari Wahab Ibnu Munabi bahwa orang yang mula-mula membangun adalah Nabi Sid. Kebanyakan orang-orang yang mendengarkan riwayat ini mengambil sumber dari kitab-kitab kaum ahli kitab. Hal tersebut tentu tidak boleh dibenarkan, tidak boleh disusahkan, dan tidak boleh pula dijadikan sebagai pegangan. Cara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Al-Quran memang tidak menyebutkan sifat detail fisik Ka'bah. Namun kita perlu mengetahui bagaimana cara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun rumah suci itu. Perlu diketahui, bangunan Ka'bah terdiri dari Hajar Aswad, pintu Ka'bah, pancuran emas atau saluran air mizab, sajarawan atau pembatas, hijir Ismail, muntazam, makom Nabi Ibrahim, sudut Ka'bah atau rukun Yamani, Sami, dan Iraki. Bangunan ini diselimuti kain kiswa berwarna hitam yang setiap musim haji diganti oleh kerajaan Saudi sebagai penjaga 2 kota suci. Dikisahkan, Mekah dulu lembah yang tandus, tidak ada manusia penghuni daerah itu, dan juga tidak ada mata air.
Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya atau Ibunda Hajar dan anaknya Ismail di lembah itu dengan hanya berbekal tempat makanan yang berisi kurma dan gentong berisi air. Allah mengadukrakan air keluar dari sumur Zam-Zam, sedangkan Ibunda Hajar bersusah payah lari bolak-balik mencari air dari Bukit Sofa dan Marwah, atau sejarah diperintahkan sa'i. Ibunda Hajar pun meminum air Zam-Zam itu dan menyusui anaknya Ismail. Ketika itu malaikat datang dan berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut tersia-siakan. Sesungguhnya di sini terdapat sebuah rumah milik Allah yang kelak akan dibangun oleh anak itu dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan penduduk rumah ini." Tersebutlah bahwa rumah itu adalah Baitullah, masih berupa tanah yang menonjol ke atas mirip dengan gundukan tanah atau bukit kecil. Apabila datang banjir, maka air mengalir ke sebelah kanan dan kirinya. Disebutkan, Nabi Ibrahim membangun Baitullah sebelum meninggalkan keduanya atau Ibunda Hajar dan juga anaknya. Namun dilakukan Nabi Ibrahim hanyalah semata-mata untuk memelihara batasan-batasannya. Dengan kata lain, awalnya Nabi Ibrahim hanya membuat patokan-patokannya saja, bukan membangun sampai tinggi. Ketika Nabi Ismail besar, keduanya membangun Ka'bah secara bersamaan, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 125-128. Dari Khalid ibnu Urura, pernah ada seorang lelaki yang menghadap kepada Sayyidina Ali lalu berkata, "Ceritakanlah kepadaku kisah Baitullah. Apakah Baitullah merupakan rumah atau rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Ali karamahu wajha menjawab, "Tidak, tetapi Baitullah adalah rumah yang mula-mula dibangun dalam keberkatan. Padanya terdapat makom Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya menjadi amalan dia. Jika kamu suka, maka akan kuceritakan padamu bagaimana asal mula pembangunannya." Ali melanjutkan kisahnya bahwa sesungguhnya Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Ibrahim, "Bangunkanlah sebuah rumah untukku di bumi." Tetapi Nabi Ibrahim mendapatkan kesulitan untuk merealisasikannya. Lalu Allah mengirimkan sakinah, yaitu angin yang berputar. Angin itu mempunyai dua kepadanya putaran, yang satu mengikuti yang lainnya, hingga sampailah keduanya di Mekah. Ketika sampai di Mekah, angin tersebut membentuk lingkaran di tempat Baitullah seperti lingkaran sebuah perisai. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah di tempat angin sakinah itu berhenti. Nabi Ibrahim membangun Baitullah hingga yang tertinggal hanyalah sebuah batu. Lalu Nabi Ismail pergi mencari sesuatu dan Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya itu, "Carikanlah sebuah batu seperti apa yang aku perintahkan." Nabi Ismail berangkat untuk mencarikan sebuah batu bagi Nabi Ibrahim. Lalu ia datang membawa batu tersebut, tetapi ia menjumpai Hajar Aswad telah terpasang di tempat tersebut. Maka ia pun berkata, "Wahai ayahku, siapakah yang mendatangkan batu itu kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Batu ini didatangkan kepadaku oleh seseorang yang tidak mengandalkan peran sertamu." Malaikat Jibril mendatangkan batu itu dari langit, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan bangunannya. Riwayat lain menceritakan, Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad dari India. Pada mulanya, Hajar Aswad berwarna putih. Ia adalah batu yakut berwarna putih seperti bunga sagama atau putih bersih. Pada mulanya batu itu dibawa oleh Nabi Adam dari surga ketika diturunkan ke bumi. Lalu batu itu menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Ketika bangunan Ka'bah makin tinggi, Nabi Ibrahim yang berusia lanjut merasa lemah untuk mengangkat batu.
Maka beliau berdiri di atas batu atau dikenal dengan nama Maqam Ibrahim, yaitu batu tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Sedangkan Nabi Ismail memberikan batu-batu itu kepadanya. Keduanya bekerja seraya mengucapkan doa sebagai berikut: Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Bangunan Ka'bah masih tetap utuh hingga terjadi peristiwa kebakaran pada awal pemerintahan Abdullah ibnu Zubair, yaitu sesudah tahun ke-60 Hijriah di akhir masa kekuasaan Yazid ibnu Muawiyah. Pada masa Abdullah ibnu Zubair, Ka'bah dibongkar kemudian dibangun kembali sesuai pondasi Nabi Ibrahim dan memasukkan hijir Ismail ke dalamnya, serta membuat dua buah pintu yang dekat dengan tanah, yaitu pintu sebelah timur dan sebelah barat. Sampai saat ini Ka'bah tetap masih dalam keadaan utuh. Nabi mengabarkan suatu masa nanti Ka'bah akan dirusak oleh orang-orang Habasyah yang berkaki pengkor, seperti yang disebutkan di dalam kitab Sohihan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak Ka'bah akan dirusak oleh orang suai kata ini atau orang-orang yang berkaki pengkor dari kalangan orang-orang Habasyah. Masya Allah, itulah kisah tentang bagaimana cara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail membangun Ka'bah, kiblat umat muslim di dunia, hingga hancurnya Ka'bah suatu saat nanti oleh orang-orang Habasyah. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah tempat yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat kaum muslimin. Ka'bah adalah rumah Allah pertama yang dibangun di muka bumi ini. Sebelumnya Ka'bah dibangun oleh para malaikat, lalu dilanjutkan dibangun oleh Nabi Adam dan juga putra-putranya. Lalu setelah ribuan tahun terpendam, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun, ada berita dari Nabi SAW bahwa kelak ada sosok yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman. Dia adalah Zulsuwaikatain dari Habasyah atau Ethiopia saat ini. Disebutkan di dalam hadis bahwa Zulsuwaikatain adalah seseorang yang memiliki betis kecil, berkulit hitam, berkaki bengkok, yang akan melepaskan satu persatu dari batu Ka'bah tersebut, dan dia berkepala botak. Ka'bah akan dirusak dan dicopot perhiasannya dan dilepas kiswanya. Hal ini terjadi menjelang kiamat, setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mengapa hal itu bisa terjadi? Diriwayatkan dalam hadis, karena pada saat itu orang-orang yang memiliki Ka'bah menistakannya. Maka datang orang dari Habasyah untuk menghancurkannya dan tidak akan dibangun lagi untuk selama-lamanya. Dan mereka, orang Habasyah tersebut, mengeluarkan harta yang terpendam di dalam Ka'bah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.